Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang qala sami Allahu liman hamidah nggih. Wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa imam. Ngucap ing ucapan sami Allahu liman hamidah ing ucapan sami Allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Rabbana walakal hamd. Iki ada perbedaan yang sengit yang banyak di kalangan para ulama ya. Artinya apakah makmum itu tidak boleh baca sami Allahu liman hamidah? Atau imam yang hanya baca sami Allahu liman hamidah dan tidak baca Rabbana walakal hamd? Atau dua-duanya dibaca oleh makmum dan imam? Ini masalahnya di sini. Jadi imam itu apakah setelah baca sami Allahu liman hamidah kemudian baca juga Rabbana walakal hamd? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah makmum enggak boleh baca sami Allahu liman hamidah, hanya baca Rabbana walakal hamd, atau makmum baca dua-duanya, imam juga baca dua-duanya itu. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Jadi ini cara kula nggih, cara kula sing paling kuat, pendapat itu yang paling kuat dan paling menenangkan hati itu dibaca dua-duanya. Imam baca sami Allahu liman hamidah dan juga baca Rabbana walakal hamd. Makmum juga banyak sami Allahu liman hamidah juga baca Rabbana walakal hamd. Itu kula nggih. Tak keterangno saiki nggih, nek menawa iso nerangno. Muga iku ruwet redokan. Nek teng Muhammadiyah pripun Pak niku? Imam sami Allahu hamidah, makmum langsung nyaut Rabbana walakal hamd. Ngoten. Nggih, imame ya sama wonten Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban. Imame juga baca Rabbana walakal hamd. Nek makmum baca sami Allahu liman hamidah mboten. Makmume Rabbana walakal hamd. Jangan baca sama Allahu liman hamidah. Oh gitu. Itu pendapat yang di antara pendapat para ulama memang ada yang seperti itu. Cuman masalah iku sama Allah Rabbana walakal hamd kok diwaca banter apa Allah dulu. Nah, begini nggih. Niki kula jelaske sesuai kapasitas keilmuan kula nggih. Jadi pendapat yang paling kula kuwatake niku imam baca sami Allahu liman hamidah dan juga baca Rabbana walakal hamd. Makmum juga baca sami Allahu liman hamidah dan juga baca Rabbana walakal hamd. Karena apa? Karena sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sama seperti takbir intikal, perpindahan. Dan itu berlaku secara sepakat para ulama di dalam sholat sendirian itu berlaku untuk semua orang, gitu. Nggih mboten. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi harus dibaca dua-duanya gitu. Nah, iki kok ono alafat hadis seperti ini, nanti dulu nggih. Dalilnya apa? Kenapa harus makmum juga membaca? Karena apa? Karena dalil umum yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti para sahabat nggih dengan dalil ini melihat Nabi salat itu melihat Nabi mengimami salat. Jadi Nabi yang ngimami salat sami Allahu liman hamidah, berarti dengan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli kita juga baca sami Allahu liman hamidah. Bagaimana dengan hadis yang ini? Nanti dulu. Ada keterangannya nanti nggih. Karena ada wirid, ada bacaan, ketika bangkit dari ruku ada bacaan atau wirid, yakni sami Allahu liman hamidah, secara umum. Dan ketika i'tidal juga ada bacaan wirid tersendiri, yaitu apa? Rabbana walakal hamd. Kan ngono Pak? Rabbana walakal hamd itu dibaca setelah berdiri tegak, yakni doa i'tidal. Sedangkan sami Allahu liman hamidah doa bersamaan dengan gerakan, yakni perpindahan. Maka ini tempatnya sendiri-sendiri. Kalau seandainya ini untuk bantahan bagi yang hanya membaca Rabbana walakal hamd bagi makmum. Begini. Makmum baca Rabbana walakal hamd itu apakah makmum setelah berdiri tegak atau makmum ketika perpindahan? Kan ngono. Jika ternyata dibaca ketika makmum perpindahan, maka ini menyalahi aturan perpindahan, bacaannya bukan Rabbana walakal hamd.
Perbedaan jelas bacaannya sami Allahu liman hamidah. Jika dibaca setelah berdiri tegak, yakni setelah dia i'tidal, maka itu makmum benar, yakni dia membaca doa i'tidal. Berarti makmum meninggalkan doa sami Allahu liman hamidah, seperti itu nggih. Ya. Terus kenapa nggih? Sing kula kuwatake itu kok baca semuanya karena hadis nggih, idza qalal imam sami Allahu liman hamidah itu tidak mengharuskan makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Contohnya ana dalil hadis nggih. Dalil hadis nggih. Dalil hadisnya ngaten nggih. Dalil hadis idza qala nggih, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ngono ta ya. Jadi idza qala ing dalem nalika ngucap sapa imam ghairil maghdubi ing ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu moko ngucap sapa sira kabeh amin ing ucapan amin. Amin. Iki sama lafadznya itu sama dengan idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan seandainya yang pertama tadi dipahami, makmum harus hanya baca Rabbana walakal hamd, nggak boleh baca apa mau? Sami Allahu liman hamidah, maka hadis yang kedua ini yakni idza qala wiril maghdubi alaihim waladdallin nggih. Ketika imam membaca wiril maghdubi alaihim waladdallin faqulu maka ucapkan oleh kalian yakni makmum amin, ucapkan amin. Ini tidak menafikan imam tidak boleh baca amin. Gitu. Ini ada keterangan di hadis yang lain bahwa imam baca amin. Maka meskipun hadis pertama tidak ada keterangan imam baca sami Allahu liman hamidah, maka ditafsirkan sebagaimana apa itu hadis idza qala wiril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, yakni imam juga baca amin. Padahal di sini tidak ada lafaz baca amin itu. Ngerti maksudnya? Jadi nek imam maca wiril maghdubi alaihim waladdallin, bacalah oleh kalian amin. Ini tidak meniadakan bahwa imam tidak baca amin. Nah ini juga idza qala mau apa? Idza qala al imam sami Allahu liman hamidah nggih. Faqulu rabbana walakal hamd. Maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Tidak menafikan makmum enggak boleh baca sami Allahu liman hamidah karena ada solu kama raaitumuni usul ini pendapat sebagian ulama, yakni pendapatnya sapa? Di antara pendapatnya nggih. Jadi menurut Imam Syafi'i nggih, Imam Atha nggih, Imam Abu Burda, Muhammad bin Sirin, Imam Ishaq, Daud nggih. Sami Allahu liman hamidah dibaca imam, dibaca makmum dan dibaca oleh sholat munfarid, sholat sendiri. Itu pendapat Imam Syafi'i dan kawan-kawan dan yang lain-lain. Dan pendapatnya kuat karena apa? Karena itu penafsiran ditafsir dengan apa hadis yang lain tentang menafsirkan ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Tapi imam juga ternyata baca amin, dikuatkan oleh hadis yang lain. Meskipun dia tidak dikuatkan, cara mengartikannya itu sama itu. Lafadznya itu sama itu. Jadi pengambilan hukumnya di situ. Maka ini kuatnya. Terusan yang berpendapat untuk imam dan munfarid saja, makmum tidak nggih. Ya, ini makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah, pendapatnya Abu Hanifah nggih. Ibnul Mudir. Terusan As-Sa'bi, Imam Malik, Imam Ahmad. No, pendapatnya wong kene terserah sampean. Nek kula melo sing pendapat Imam Syafi'i. Ya. Maka saya yakin pendapatnya yang Imam Syafi'i itu. Terserah nggih, terserah. Tapi yang jelas seandainya sampean melok pendapatnya Imam Abu Hanifah nggih, yakni makmum tidak baca nggih, itu harusnya sampean baca Rabbana walakal hamd itu setelah berdiri tegak. Karena apa? Ketika imam sami Allahu liman hamidah ape berdiri kan otomatis sampean berdiri. Sampai nembe ape berdiri muni Rabbana walakal hamd maka keliru. Itu bukan bacaan untuk perpindahan. Itu bacaan untuk i'tidal. Nek sampean bacane di i'tidal maka itu sudah benar.
Tapi nek bacane pas perpindahan sampean muni Rabbana walakal hamd sampai pindah, maka ini yang salah di sini itu. Nah, di situ. Tapi itu dua-duanya pendapat para ulama dan kita boleh mengikuti dan sah itu. Masjidil Haram itu memang enggak boleh Kenapa? baca imam makmum baca sama wong ramai. Masalahnya mengikuti ini pendapatnya Imam Ahmad itu. Samiallahu liman hamidah. Langsung tulisan sing anu Rabbana lakal hamd gitu ya. Nah, nggih, karena mengikuti ini, makanya kita harus tahu pendapatnya para ulama itu. Dan tahu alasane para ulama tersebut itu. Nek alasane sing Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu memang tidak ada nggih, tidak ada dalilnya nggih secara sorry gitu. Tapi menurut Imam Syafi'i karena ada pemaknaan dari hadis yang lain yang lafadznya mirip nggih sama, ternyata imam juga baca nggih, maka makmum sebenarnya juga baca, hanya itu saja gitu. Nenek kula kok memper itu dan kula apa itu lebih condong semuanya baca nggih. Dan tidak menyalahkan yang tidak baca. Ono ulama aja salah no. Kadang baca, kadang enggak. Ya ora apa-apa. Cuma kan yang bisa membaca Rabbana walakal hamd itu. Jangan apa sir. Nah, itu mbah iku enake nek LDI. Rabbana wal banter jarene. Masalahnya ning kene apa iku seolah-olah menjawab Allah taala alam yang jelas apa iku dua pendapat tersebut ini. Masalah jahar atau tidaknya insya Allah yang kuat ya jahar mestinya ya. Menyaut dong. Karena nyaut ya. Maka intinya jahar sebagaimana walau dolin kan amin nah seperti itu. Maka nek sampean mengikuti yang baca ya sebaiknya ya jahar memang gitu. Nek kula gak mengikuti sama-sama baca nih kula. Ya baca biasa saja, baca doa itidal, baca doa apa itu intikal. Ya ini sami Allahu liman hamidah, perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Karena apa? Perpindahan itu sambil berpindah ya Allah Akbar. Mulane ketika sampean apa itu rukuk ya sebenarnya kan takbir itu berbarengan Allahu Akbar, berbarengan dengan gerakan Allahu Akbar. Atau dari duduk ya Allahu Akbar. Mulane ketika dari duduk sampai berdiri sebenarnya lebih panjang takbirnya Allahu Akbar. Sebenarnya mengikuti gerakan sebenarnya seperti itu yang sahih itu. Mengikuti gerakan enggak kok gerak dulu lagi Allahu Akbar. Enggak. Itu biasanya imam. Itu ijtihad yang keliru. Dia berijtihad agar makmum tidak mendahului imam, tapi itu ijtihad yang keliru karena baca takbir intikal itu bersamaan dengan gerakan itu. Maka ya biasa saja Allahu Akbar, ojo melaku itu lagi Allahu Akbar, jangan. Kurang tepat itu. Yang tepat memang bersamaan itu. Itu ijtihad yang keliru sebenarnya karena apa? Ijtihadnya kan ben makmum gak nututi imam, yo makmum mikir dhewe kok iso. Kan gitu. Memang banyak yang berijtihad seperti itu, tapi menurut kula kurang tepat ijtihad yang tidak tepat. Ayo kita biasa saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar biasa saja bersama dengan gerakan. Itu yang paling pas. Ya, jadi ngoten nggih, dadi Rabbana walakal hamd memang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama nggih, namun keduanya sama benarnya karena semuanya berlandaskan dengan dalil. Mulane ketika kita punya pendapat, ketika kita menguatkan pendapat, setelah kita tahu dalilnya, yang penting itu kita itu menghadap Allah mempunyai hujah. Seandainya ditanya kok ngene tahu hujahnya. Ojo kok anut-anutan gak roh hujahe iki. Atau memang gak roh blas misalnya, gak tahu krungu hujah blas, pokoknya yang penting pokoknya itu tidak bisa, itu nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nek sono hujah ya sudah, karena kita punya hujah dan punya kemantapan sudah selesai. Butuhnya hujah saja. Kok ternyata hujahnya salah, berarti kan kita mengikuti ijtihad yang salah dan itu tidak berdosa itu. Yang penting sudah mempunyai hujah. Ya, salah biasa. Ulama gede we salah biasa, apalagi kita. Itu santai saja. Yang penting kita terus belajar dan terus menerima kebenaran. Ojo gak menerima kebenaran ngantek apa itu